hasil dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan selama dia ada di dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, benar yang dikatakan oleh Tuhan bahwa harta yang sesungguhnya adalah kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat kemarin waktu anak saya ujian akhir, dia bilang sampai di nomor 20 dia diperiksa matematikanya masih betul semua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat kita lulus, yang membuat kita menang dalam satu ujian atau seleksi, seberapa banyak kebenaran yang bisa kita hasilkan, berapa persen kebenaran yang bisa kita hasilkan, itulah harta. Itulah milik kita yang tidak bisa diambil. Amin. Ya. Kita lulus ujian karena yang benar lebih banyak daripada yang salah. Karena kita memang belum sempurna. Kita bisa lulus seleksi karena banyak yang benar yang keluar dari hidup kita daripada yang salah. Ya, nah kalau kita ujian, makanya kalau saya ujian di gereja sama anak-anak, kita periksa berapa benar, berapa salah. Yang dihitung itu yang benar. Saya bilang yang benar kali 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga itulah yang menjadi aletheia, harta yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika Yesus naik ke surga, itulah hasil dari kebenaran yang Yesus lakukan lewat berbagai macam ujian. Tentu ujian yang Yesus lewati tidaklah mudah. Ya, ujian yang Yesus alami bukanlah satu ujian kaleng-kaleng. Ini adalah sebuah ujian yang harus benar-benar membuat Yesus bisa naik. Kita cenderung, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua kita ingin naik, tapi kita tidak pernah memproduce kebenaran yang bisa kita hasilkan dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, saya mencatat beberapa hal yang penting bagi kita saat ini. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-7, kita akan baca 8 ayat 7 dan ayat 8 dulu kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9 sama-sama. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, 2, 3. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah seleksi. Ya, adalah lebih berguna, lebih baik, lebih berguna Yesus itu pergi, atau Yesus itu meninggalkan dunia dan pergi naik ke surga. Itu jauh lebih baik. Sebab kalau Yesus tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, nah kepergian Yesus hari ini ke surga, atau kenaikan Yesus hari ini ke surga, itu adalah satu berkat bagi kita. Ya, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Karena dengan perginya Yesus ke surga, maka Dia akan memberikan Roh Kudus. Apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus? Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus terhadap kita? Pertama, Dia akan menginsafkan. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini bagian dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, menginsafkan dunia dari dosa diartikan dalam bahasa Ibrani adalah elencho. Ya, elencho itu artinya menyingkapkan. Saudara, dosa harus disingkap. Ada berapa banyak orang tidak mau dosanya disingkapkan? Dan ada berapa banyak orang yang memiliki dosa yang tersembunyi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada berapa banyak dosa yang susah untuk ditaklukkan? Dosa itu hanya takut kepada kalau dia dibuka, kalau dia ditelanjangi, kalau dia disingkapkan. Ya, ada beberapa artis Indonesia dulu yang punya dosa yang tersimpan berpuluh-puluh tahun. Saya lupa, tapi warganya saya ingat Watimena itu yang perancang. Bertahun-tahun dia hidup sebagai laki-laki gay. Ya, ada satu lagi yang orang siapa politisi ngomong, saya lupa. Tidak ada yang tahu. Saudara, dia bisa meninggalkan dosa itu karena disingkap. Nah, siapa yang menyingkapkannya? Roh Kudus. Saudara, inilah peranan Roh Kudus. Jadi kalau dosa mau dibereskan dalam hidup kita, kalau dosa mau diampuni dan diselesaikan dalam hidup kita, dia harus dibuka. Dia harus disingkap. Inilah pekerjaan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ibarat angin yang bisa kita rasa, yang bisa menghidupkan lagi hati nurani kita. Kita akan gelisah, kita akan merasa tidak tenang jikalau ada dosa, jikalau ada dosa yang tersembunyi, dosa yang masih tersimpan, dosa yang masih terpelihara, dosa yang masih aktif di dalam setiap kehidupan manusia.
arti insaf di sini adalah dia mengakui dosa, seperti wanita Samaria yang diberi oleh Yesus air hidup. Yesus berkata kepada wanita Samaria, suami yang ada padamu sekarang, laki-laki yang hidup denganmu sekarang itu pun bukan suamimu. Ketika Yesus menyingkapkan dosa wanita ini, dia bilang, benar Tuhan, sudah 5 suamiku, yang sekarang yang ada padaku itu bukan suami. Ketika Yesus menyingkapkan dosa wanita Samaria, dengan perantara wanita Samaria ini, satu kampung bertobat terima Yesus. Apa katanya? Benar dia Tuhan, benar dialah Tuhan yang Nabi yang akan datang, karena dia menyingkapkan, menceritakan semua dosa saya. Itulah yang dia saksikan, sehingga banyak orang mengikuti Yesus karena kesaksian seorang wanita, bukan karena kesaksian dia dibangkitkan dari antara orang mati, bukan karena kesaksian dia mengalami mujizat kesembuhan, tapi karena dia menceritakan Yesus itu menceritakan semua dosa-dosa yang tersembunyi yang ada di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyingkapkan dosa, ketika firman Allah menerangi, sehingga tidak ada lagi kegelapan, sehingga semua terang benderang di hadapan Tuhan. Inilah karya. Makanya Yesus lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Nah, kalau Roh Kudus datang, pertama dia akan menginsafkan kamu dari dosa. Dia akan menyingkap, dia akan membuka. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, ya, kita memang harus siap terbuka. Dosa-dosa kita diangkat, dibukakan semakin jelas. Itu yang membuat kita tidak kembali lagi kepada dosa. Kalau sebenarnya ingin bertobat diam-diam, tapi dosanya tetap disimpan, saya yakin 1 bulan lagi kau akan jatuh. Ada berapa banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena dosanya tidak pernah dibuka. Jadi kalau kami dulu, berapa kali saya jadi mentor pria sejati, ini sangat ditekankan sekali. Kalau mau meninggalkan dosa, maka dosa itu harus dibuka, tidak bisa dipegang. Dan karena sesuatu yang disimpan itu akan menjadi milik. Sesuatu yang kita simpan, kita tutup rapat-rapat, terus kita berniat ingin bertobat, tidak bisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah apa? Mengisapkan manusia tentang kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini harus kita produk. Kita harus terus menghasilkan kebenaran. Itulah karya Roh Kudus. Ya, kita harus menghasilkan kebenaran, menghasilkan kebenaran, menghasilkan kebenaran, menghasilkan kebenaran, menghasilkan kebenaran. Itu kan. Jadi kalau selama ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita,
tapi tidak ada kebenaran yang kita hasilkan. Kebenaran ini bukan kemunafikan. Kebenaran bukan sebuah kepura-puraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini sumbernya jelas. Dari mana datangnya kebenaran ini? Yang datangnya dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kemarin saya sedikit mengoreksi tentang Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebenaran adalah sebuah otoritas, kebenaran adalah sebuah wibawa yang dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Ini kisah tentang Yesus naik ke surga, ayat yang ke-15. Nah, mari kita baca berganti-gantian. Markus pasal 16 ayat 15. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16. Berganti-gantian sampai 19. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, 2, 3. Oke, nah lihat di sini sedikit, siapa yang percaya dan dibaptis. Percaya dibaptis, percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasih, jadi percaya itu ada turunannya. Ada langkah-langkah iman yang mengikutinya, oke? Nah, nggak hanya percaya pasif, nggak hanya percaya lisan, ya. Ayat yang ke-17, tanda. Nah, ada tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18, 2, 3. Sama-sama 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa tanda pertama? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang menguji kepercayaan saudara? Setan. Setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang hidupnya masih dituduh oleh setan karena masih menyimpan dosa, masih menyimpan kesalahan. Kami dulu pernah pelayanan ke PT SAM tahun 90-an, sebelum tahun 2000 lah itu pokoknya. Jadi saya paling PT SAM, saya bawa teman, ada tim dari Pekanbaru ikut. Mereka mau, kami naik mobil, ya, super band gerejanya mereka. Saudara, di antara tim yang datang dari Pekanbaru ini, ya, begitu kami masuk ampang-ampangnya PT SAM, dia langsung dari kursi belakang dia bilang, "Kita di mana ini?" Dia mungkin rasa pernah kenal wilayah itu. Terus saya jawab, "Kita ke PT SAM, Pak." Bilang. Saudara, begitu saya bilang ke PT SAM, langsung melorot duduknya. Yang tadinya tegak nampak kepalanya dari jendela, langsung melorot. Terus apa? Terus dia turun gini kepalanya dan seperti mau tidur begitu.
Terus pastornya, gembalanya bilang, kenapa kau? Langsung dia pucat dan keringat dingin. Ternyata dia dulu pernah kerja di situ, dan sampai waktu itu masalah keuangan alias dia korupsi. Belum tahu kami balik kanan. Pendetanya bilang, ini kau udah takut, sudah ketakutan. Walaupun dia hari itu sudah menjadi hamba Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, tapi karena ada dosa masa lalu, karena saya hanya mengantar mereka ke situ, kami putuskan kami pulang. Tidak jadi. Dia udah ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, yang pertama, siapa yang mengingatkan dosa itu? Ya iblis. Kau masih punya salah, kau masih punya dosa, kau masih punya dosa yang tersembunyi, kau masih punya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat korbannya Yusuf Roni. Ya, waktu kecil dia mencuri rambutan, waktu masih di agamanya yang lama. Ya, saudara, waktu pertama kali mencuri rambutan, ambil gak ya? Ambil gak ya? Ambil gak ya? Karena dia yang berani, dia panjat ke pohon rambutan. Akhirnya dia panjat sampai di atas, masih deg-degan. Kawan-kawannya nunggu semua di bawah. Saudara, akhirnya dia ambil masuk ke baju. Zaman-zaman itu orang masuk di robek masuk baju. Dia heran. Begitu dia ambil, hatinya menuduh, pencuri. Kau sudah mencuri. Kau sudah mencuri. Saudara, tidak kok. Nah, dia heran, kok teman-temannya tidak ada di, kok suara di bawah sepi. Dilihat ke bawah, yang punya rambutan sudah berdiri di bawah. Saudara, dia lompat dari pohon rambutan, lari menghindar. Semenjak itu, saya lupa nama yang punya rambutannya, ada di bilangnya korban. Mulai saat itu dia tidak berani lagi lewat depan rumah si pemilik rambutan. Tertuduh mau lewat, takut, menghindar. Nanti mau pergi, dilihatnya ada orang, menghindar. Sudah tertuduh, dosa sudah tersimpan. Kau pencuri, kau pencuri, kau pencuri. Bertobatlah, masuklah dia Kristen, jadilah dia pendeta. Jadi pendeta, di penjara 6 tahun. Saudara, udah berpuluh-puluh tahun dia sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan. Satu hari seperti pulang ke kampung, di Palembang. Sampai dia di sana, saudara, banyak orang-orang datang menemui dia, termasuk yang punya rambutan ini dulu. Apa katanya? Hanya ini yang dibilang, Yusuf, kamu sudah jadi pendeta ya sekarang. Nah, si pemilik rambutan itu, kamu udah jadi pendeta, tapi di hatinya pencuri. Hari itu dia bereskan, maafkan, aku sudah mencuri rambutan dulu. Bagaimana kita bisa menghasilkan melawan iblis? Makanya ujian dari kepercayaan kita adalah mengusir iblis, dan melawan segala dosa. Walaupun dia sudah bangun, tetap ada pencuri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya di dalam khotbah saya yang minggu lalu saya katakan, kita percaya kepada Tuhan karena kita diturunkan secara
Biologis, karena bapakku Kristen, aku Kristen. Karena mamaku Kristen, aku Kristen. Aku disuruh ke gereja sejak kecil karena hari orang Kristen harus ke gereja hari Minggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bobot kita, wibawa kita sebagai orang Kristen yang percaya tidak ada. Karena itu masih sebatas agama. Ada berapa banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan hanya karena agama? Hanya karena agama. Kenapa saya katakan hanya karena agama? Kamu percaya Tuhan? Iya. Yesus itu mati? Iya. Bangkit? Iya. Yesus itu menebus dosa manusia? Iya. Aku percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Yakobus, itu makanya kepercayaan kita nggak bisa mengusir iblis. Yakobus pasal 2. Saya baca mulai dari ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, saudara, orang menunjukkan kepercayaannya karena dia ke gereja. Orang menunjukkan kepercayaannya karena dia di KTP-nya dia Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ayat 19. Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka. Pertanyaannya, apakah setan percaya kepada Tuhan? Percaya dia pada Tuhan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Itu baik. Itu baik. Jadi kepercayaan seperti apa yang bisa mengalahkan setan? Nah, sekarang kalau setan percaya, apa yang dia tidak punya? Yang itu kita orang percaya bisa beriman. Apalagi tak pernah baca kitab dengan korban gantung. Iya. Halo. Terus ini mau kita, makanya Yesus bilang, kalau kau percaya, setan bisa kau kalahkan. Yang gak ada bobot. Saudara, makanya sekarang di negara-negara maju, Injil itu tidak boleh lagi kayak dulu lagi. Bertobat ya, ini Injil, sebarkan traktat. Tidak laku lagi penginjilan seperti itu. Sekarang penginjilan dengan perbuatan. Halo, penginjilan sekarang dengan apa? Perbuatan. Kalau bos Kristen, kalau dia seorang bos Kristen, di sana kau digaji berapa? Aku di sana digaji 100.000 per hari, Pak. Kau kerja sama aku gaji kau 120.000 per hari. Itu penginjilan. Amin. Itu penginjilan. Jadi tidak perlu lagi kau tahu Yesus. Yesus itu juru selamat. Itu makanya beda. Nah, sama bos yang kayak gini, iblis takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Di LP saya suruh baca Alkitab beberapa hari ini, saya ajar terus. Selesai saya kebaktian kemarin datang, Amang, apa itu? Aku maunya baca Alkitab tuh, Amang. Tapi aku tidak bisa membaca Alkitab ini kecil-kecil hurufnya. Bawakan aku kacamata. Saya suruh orang baca Alkitab. Itu penginjilan. Baca Alkitab ya. Nah, kau baca, mati kau. Gampang ngomong. Bicara mudah. Seolah rohani. Tapi begitu dia datang sama saya, bawakan aku kacamata. Supaya Alkitab yang kau suruh kubaca itu bisa kubaca. Iya. Sabtu nanti kubawa. Apa yang bisa saya buktikan? Iman. Bagaimana saya buktikan iman itu? Ya nanti kalau jadi kebawa kacamatanya, berimanlah aku ketika aku menyuruh orang itu baca kitab. Amin. Tapi kalau saya nggak bawa kacamatanya, saya baca. Dalam kitabku ya berdoalah. Masa nggak ada kacamata, nggak bisa berdoa, nggak minta sama Tuhan supaya Tuhan kirim kacamata turun dari langit. Alangkah malunya saya kalau besoknya mungkin dia datang mengadu sama sipir atau sama ustadz yang ada di masjid yang ada di depan gereja. Pak Ustadz, disuruh pendeta aku baca Alkitab, tapi tidak ada kacamata. Boleh nggak aku minta kacamata? Oh, pakai. Yang menginjil saya atau ustadz sih? Nah, itu yang terjadi. Indonesia ini butuh orang-orang yang menginjil dengan perbuatan. Amin. Saudara, kami dulu pernah penginjilan di Gunung Kemukus, pelacuran bakti. Banyak perempuan-perempuan pelacur di situ. Dulu karena semangat bawa traktat Injili, oh pekerjaanmu ini nggak benar, pekerjaanmu ini salah, bertobatlah, benar dibaptis, kalau kau mati kau masuk surga. Ya dulu karena masih sekolah kita, semangatnya hanya sampai di situ saja. Terus dia bilang apa? Kalau kami berhenti bisa nggak kau kasih kerja? Ya apa kerja yang bisa saya kasih sebagai seorang murid sekolah kita? Sampai di situ penginjilan kami mati. Dia mau berhenti, tapi bisa nggak kalian kasih kami kerja? Anak-anak saya butuh makan, keluarga saya butuh makan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah kepercayaan. Tunjukkanlah dengan iman. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita koreksi. Kalau kau percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan mengusir setan. Itu ujian terberat karena setan tahu dosa kita. Makanya di orang Batak itu ada yang katanya bisa memanggil roh-roh orang mati. Ya, ada yang manggil roh opungnya. Dia bisa manggil, pokoknya yang sudah mati rohnya dipanggil, datanglah dia, miriplah suaranya, miriplah kebiasaannya. Dia kan? Saudara, itu roh orang mati atau setan? Itu yang datang bukan orang yang mati. Setan itu bisa menyerupai. Begitulah setan merekam hidup kita. Gaya ngomong kita pun dia bisa tiru, gaya jalan kita pun dia bisa tiru. Saya pikir setan itu bodoh, tapi orang-orang kita bilang, ah benar, yang kita panggil itu memang opung. Suaranya mirip, jalannya mirip. Dulu waktu opung hidup dia suka naniura. Nah, yang datang ini pun suka dia yang naniura. Iya benar, dia yang datang. Saudara,
Iblis levelnya jauh lebih tinggi untuk membohongi kita. Itu bukan roh orang yang mati, itu iblis yang menyerupai. Begitu telitinya iblis merekam hidup kita. Sekarang banyak akun-akun orang dibajak. Ya, kemarin kakak saya hampir kena. Dia telepon saya, "Loh, kau mau enggak?" "Apa tuh, Kak?" "Ada Honda PCX tahun 2022 cuma 18 juta. "Ah, masa? Dari mana?" "Dari lelang." "Lelang yang di mana?" "Ini nggak bisa dibicarakan di telepon. Nggak boleh diceritakan. Kalau kau mau, kakak pesankan. Mau warna apa?" "Mau merah atau putih?" "Mau transfer sekarang belinya." Saya waktu itu lagi jalan. Terus saya telepon Hilda. Ini kakak saya nggak mau lanjutkan. Saya telepon, "Hil, benar Hil? Benar, coba kau telepon dulu. Dari mana ini?" "Saudara, iya tulang benar tuh." Jangan langsung percaya rupanya. Teman abang saya bangun, pengacara yang selingkuh rumah Bagan Jaya Sinaga itu, akunnya dibaca. Lewat akun ini ditelepon si Bagan ini, "Bagan, iya ada orang." "Enggak tuang, dibaca itu." "Saudara, ya siapa orang yang kena tipu?" "Ya orang-orang yang kenal si Bagan inilah, yang udah tahu kelakuannya. Ini orang baik, benar, makanya orang percaya." Itulah yang dimanipulasi. Siapa orang yang mengambil akun ini? Orang yang kenal dia juga, sangat kenal. Alangkah ruginya kita kalau iblis lebih mengenal kita daripada Tuhan. Halo. Alangkah binasanya kita kalau iblis lebih mengenal kita daripada Allah kita. Itu makanya Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam kita, supaya Allah mengenal kita lebih dekat. Amin. Amin. Supaya Roh Kudus itu bisa memahami kita lebih dekat, supaya kita bisa menghasilkan iman. Kau tunjukkan imanmu, kau tunjukkan kepercayaanmu, kau buktikan bahwa iblis itu bisa kau lawan. Kita nggak bisa lawan iblis karena dosa kita sudah dipegang sama iblis. Ya, kalau orang yang bersih, semua dosa disikatnya. Tapi kalau orang itu kotor, nggak berani, nah itu bagian dia. Bagian kita yang ini itu bagian dia. Nggak usah sesama supir saling mengambil bagian, karena semuanya punya dosa masing-masing. Makanya pemerintahan kita tidak akan pernah kalau bersih dari koruptor kalau tidak dipimpin oleh orang yang bersih, orang yang tidak punya kepentingan, orang yang tidak punya target tujuan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya Roh Kudus datang. Dia akan menginsafkan engkau. Pertama dari dosa. Maukah dosa dibuka? Maukah dosamu dibukakan? Mau gak? Maukah dosamu disingkapkan? Mau gak? Ya. Maukah dosa kita ditayangkan? Dan yang kedua tadi, kebenaran. Makanya orang Kristen kalau dia percaya, dia harus menghasilkan kebenaran. Dia nggak takut sama iblis. Iblis nggak bisa menjebak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak punya kuasa dalam kepercayaan, karena kita nggak ada iman.
Cukup sebesar biji sesawi saja, kata Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Sebesar biji sesawi. Saudara tahu sebesar apa sih uranium sebagai sumber tenaga nuklir yang ditaruh di bom atom yang menjatuhkan Hiroshima? Bisa koreksi saya, uraniumnya hanya sebesar bola kasti, tapi Nagasaki, Hiroshima babak belur menjadi kota mati. Uranium saja punya tenaga, ya, tenaga nuklir kata orang. Jadi tenaga nuklir itu sumbernya dari uranium. Itulah yang ditemukan oleh Albert Einstein. Radioaktif. Makanya orang Jepang menggerakkan tenaga listrik pakai tenaga nuklir. Indonesia belum ada listrik kita yang digerakkan oleh tenaga nuklir. Bukan karena kita tidak punya uranium, tapi kita tidak punya disiplin, konsisten, cermat, teliti. Ya, nanti uraniumnya dikorupsi lagi, dibawa pulang sekali. Bahaya. Disuruh kerja jam 7, datang jam 7 udah 10. Pulang jam 5, pulang dan dia jam setengah 5. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis kalau nilai-nilai kepercayaan kita masih seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa? Kamu tidak berasal dari dunia, kamu berasal dari Allah. Kita punya satu kualifikasi, ya, kita punya satu bobot. Makanya nggak perlu banyak orang Kristen di Indonesia. Sama dengan iman, nggak perlu iman itu besar-besar, nggak perlu sebesar pohon, sebesar buah kelapa, sebesar salak, atau sebesar bola kaki. Nggak perlu. Tuhan hanya bilang sebesar biji sesawi saja. Kau bisa ngomong, kau bisa bilang sama gunung ini pindah, dia pindah. Begitu hebatnya kuasa, begitu hebatnya kuasa perkataan orang yang punya iman sebesar biji sesawi. Gunung pindah-pindah. Kamu bisa ngomong sama pohon ara ini, tercampak atau ke dalam laut, dia akan tercampak ke dalam laut. Tidak akan ada yang mustahil bagi. Itu satu anugerah yang besar dari Allah buat kita. Amin. Saudara, itu satu anugerah yang kita banggakan. Tidak perlu imanmu sebesar gunung. Masalah kecil aja kamu tidak bisa selesaikan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita beriman? Masalah kecil jadi besar. Sedangkan bagi orang yang beriman, masalah besar jadi kecil. Amin. Itu iman. Masalah besar, masalah rumit, masalah sukar jadi kecil. Jangan dibalik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Pertama, dia akan bisa mengusir setan. Setan demi nama. Penguji kepercayaan kita itu setan. Setan juga percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak bisa tunjukkan ada iman dalam kepercayaan. Kita percaya kepada Allah, kita tunjukkan ada iman. Amin.
Iman itu timbul dari perbedaan. Dan setelah Yesus berkata demikian, naiklah dia ke surga. Datanglah Roh Kudus. Nah, yang terakhir yang diinsapkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita yaitu tentang penghakiman. Ya, tadi dosa sudah, kebenaran sudah. Yang terakhir yang mau dikerjakan harus penghakiman. Begitu orang Kristen mati, tubuhnya kembali menjadi tanah, rohnya kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya, jiwanya dihakimi. Kehendak apa yang ada dalam jiwa kita, kehendak kita, pikiran kita, itu makanya selalu dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Disitulah kepercayaan itu berserang, karena itu yang akan dihakimi. Amin. Jiwa dihakimi, tubuh manusia kembali dari tanah, seganteng dan secantik apapun dia. Rohnya kembali kepada Bapa, jadi nggak bisa dipanggil-panggil. Ya, saudara, bagi kita orang Kristen atau orang Batak yang masih percaya kepada roh bisa manggil roh itu, bertobat. Kalau ada orang yang bisa manggil itu, kita uji. Ya, kita uji. Yang dipanggilnya itu benar roh punya atau iblis. Bisa. Tapi jangan coba-coba menguji iblis. Kalau kau masih punya dosa, juga samanya sama aku, bro. Ya, janganlah kita saling mengganggu. Buka pula cokimu nanti, malunya kau. Ya, karena iblis merekam gitu. Saya yakin iblis tidak merekam masa lalu saya. Oh, dia akan ingat-ingat itu. Kau dulu kan begini, kau dulu kan begini. Sekarang saya sudah ditebus oleh Yesus. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Makanya jangan bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rumah, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang
Bisakah kau tunjukkan kembali dalam kepercayaan pada iman? Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita taruh Yesus di hati kita. Alangkah berguna Yesus untuk pergi ke surga. Karena dengan perginya naik Yesus ke surga, dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyiapkan kita, yaitu menyingkapkan dosa-dosa, mengeluarkan dosa dari hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Sutowa.
sekali saja Bapak Ibu, kita akan berikan sekali pertama, silakan pertama. Haleluya. Tuhan
mulia ini Tuhan, kami bisa menerima amanat agung-Mu, menerima amanat-Mu ketika Engkau naik ke surga, agar kepercayaan kami kepada Tuhan adalah kepercayaan yang hidup, yang bisa, yang sanggup, yang mampu mengusir setan-setan, mengusir tipu daya iblis, mengusir iblis yang selalu menaburkan bibit-bibit dosa. Kepercayaan kami adalah kepercayaan yang hidup, dan kami bisa tunjukkan ada iman, ada kebenaran. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau mengenal kami lebih daripada iblis yang tahu segala kekurangan kami. Biarlah hidup kami menghasilkan kebenaran, mengeluarkan kebenaran. Roh Kudus, urapilah kami, karena lebih baik Roh Kudus itu tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami, ada di jiwa kami, ada di pikiran kami, ada di hati kami. Roh Kudus, datanglah, Engkau yang ada di setiap kekuatan kami. Roh Kudus, datanglah, Engkau yang ada di setiap nafas kami. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang kudus, urapilah kami. Roh Allah yang kudus, insapkanlah kami. Biar hari ini segala dosa-dosa kami biar terbongkar. Tidak lagi dosa yang terselubung, tidak ada lagi dosa yang tersimpan, tersembunyi. Semua disingkapkan di dalam nama Yesus. Karena kami mau naik ke surga. Untuk apa kami memiliki seluruh dunia ini dan tapi kami kehilangan nyawa kami? Tuhan Yesus, datanglah kerajaan. Lebih baik hari ini Kau naik ke surga, supaya Kau bisa mencurahkan Roh-Mu bagi kami. Demi nama Yesus yang naik ke surga itu, kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berikan tempat bagi Roh Kudus. Inilah kami, jiwa kami, yang satu hari nanti akan dihakimi. Biar Roh Kudus ada di dalam pikiran kami, di hati kami, di kekuatan kami. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternak, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, Ia memberkati engkau. Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Tuhan menetapkan engkau sebagai umat pilihannya, yang dikuduskannya, yang dijanjikannya dengan sumpah. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka takut kepadamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan, dalam buah kandungan, dalam hasil ternak, dalam hasil bumi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala,
dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Engkau lakukan dengan setia. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, kasih karunia, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus, penolong dan penghibur, Roh Tuhan yang menyertai, yang menghidupi kita dari sekarang sampai Yesus Maranatha menjemput kita saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita akan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, Bapa, thank you. Terima kasih Tuhan.